Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian bersama dengan Jemaat Telo Batua. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau terus memberi kami kekuatan dan kesabaran dalam menjalani hidup ini. Kami mau mendengar firman-Mu, berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran pasal yang ke-18. Saya akan baca ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi, "Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, 'Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?' Kata Musa kepada mertuanya itu, 'Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah.'" Amin. Demikian bacaan kita dan tema renungan hari ini, bersabar dalam memimpin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks pembacaan kita, Musa adalah pemimpin. Pemimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang sewaktu-waktu mereka bersyukur kepada Tuhan, dan sewaktu-waktu mereka bersungut-sungut ingin kembali ke Mesir. Dan karena itu Musa sebagai pemimpin harus tetap melayani mereka dengan kesabaran, dengan rendah hati. Dan inilah peristiwa yang terjadi di mana bangsa Israel datang kepada Musa untuk meminta petunjuk Allah, apa yang Allah katakan untuk bangsa yang dipimpinnya dari pagi hingga petang. Karena itu mertua yang melihat Musa seperti itu bertanya kepada Musa, "Apakah ini yang engkau lakukan?" "Iya, ini bangsa datang kepadaku untuk meminta petunjuk Allah." Karena itu mertua Musa melihat ini membuat dia lelah, sehingga mengusulkan kepada Musa untuk mengangkat pemimpin-pemimpin yang lain, hakim-hakim, untuk memimpin kelompok 100, ada yang 50, ada yang 10, dan ada yang 1000. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin itu tidak mudah. Sungguh harus memiliki kesabaran, juga kerendahan hati. Apalagi yang dipimpin itu seperti umat Israel yang dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Harus sabar, rendah hati untuk melayani mereka. Jadi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Karena itu sebagai pemimpin, tetaplah sabar menjadi pemimpin yang baik untuk melayani siapapun. Menjadi pemimpin gereja, layanilah dengan penuh kesabaran, dengan cinta kasih yang asalnya dari Allah, tetap rendah hati, menjangkau mereka, siapapun mereka, dalam keberadaan bagaimanapun juga. Gereja harus melayani dengan sabar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pemimpin untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk jemaat, untuk masyarakat, jadilah pemimpin yang sabar. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih sayang-Mu bagi kami. Kami terus dituntun oleh firman Tuhan untuk tetap rendah hati dan sabar, untuk menjadi pemimpin baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, maupun untuk masyarakat. Kami terus bersyukur atas kasih sayang Tuhan bagi jemaat, sehingga tetap kuat dan sehat,
boleh bertambah usia dan mensyukuri pertambahan usia. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka yang bertambah usia mereka. Yang menikmati berkat-berkat Tuhan, Tuhan sukacitakan mereka agar selalu bersyukur dari apa yang mereka peroleh. Semua itu karena anugerah Tuhan. Jemaat yang lanjut usia, kami tetap mendoakan mereka. Engkau Tuhan tetap teguhkan iman mereka, bahwa Engkau Allah mereka sampai putih rambut mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit seperti ponakan dari Ibu Dina Yusuf Devi, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar Devi yang dirawat di rumah sakit Primaya mendapat belas kasih Tuhan dan menjadi pulih. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau kuatkan dan pulihkan mereka. Mereka yang bergumul dalam hidup mereka, Tuhan buka jalan agar mereka tetap kuat menghadapi hidup ini. Jemaat dalam pekerjaan, mampukan mereka mengerjakan semuanya dengan baik dan menikmati hasilnya dengan sukacita. Anak-anak-Mu yang terus berjuang dalam pendidikan, Tuhan perlengkapi. Terlebih mereka yang tengah menanti jadwal untuk tes seleksi calon pegawai negeri sipil, Tuhan tetap beri kesabaran dan kemampuan agar suatu waktu mereka boleh menjawab dengan baik dan kelak boleh berhasil. Kami berdoa untuk saudara kami Bapak Daud Biri Patulak yang berduka cita atas meninggalnya kakaknya di Toli-Toli. Tuhan, keluarga ini beruntun juga dalam duka cita. Tuhan tetap kuatkan, tetap hiburkan dan nyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka agar mereka mampu melewati pergumulan. Seluruh kegiatan jemaat Tuhan berkati, juga pergumulan bersama dengan jemaat tentang TK Elim, Tuhan tetap menolong untuk mendapat jalan keluar. Mohon berkat bagi seluruh yang mendengar renungan ini dan menaikkan doa bersama, agar berkat dari Tuhan melimpah atas kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa syafaat pagi ini. Tuhan sayang kita semua. Selamat beraktivitas.